Welcome to Fun Science. Gimana kalau kita cobain sekarang? Ayo, aku penasaran. Menghasilkan asap. Nah, kamu tahu nggak itu kenapa? Wow, udah tenggelam ternyata, friends. Fun Science. Hai friends, Welcome to Fun Science. bersama aku Brenda Dan aku Alejandra di acara kesayangan kita yang pastinya membahas ilmu pengetahuan dengan Super Fun. Benar banget nih. Nah, Brenda, hari ini kita kira-kira bakal ngapain sih? Nah, hari ini kita bakal eksperimen menggunakan aluminium. Yang buat masak itu? Bener banget, biasa kan pakai buat masak apa tuh? Biasanya sih mac and cheese atau nggak kentang sih. Wih, enak banget tuh. Boleh lah kapan-kapan aku cobain. Boleh, tenang, ntar kita pesta bareng. Oke deh. Nah, sebelum eksperimen, aku bakal tanya sesuatu nih ke friends. Kira-kira mereka bisa jawab nggak ya pertanyaannya? Pertanyaan apa tuh? Tapi oke deh, kita lihat apakah friends di rumah bisa menjawab. Boleh? Yuk. Nih, aku punya video, boleh dilihat? Kira-kira nih, apa sih yang akan terjadi selanjutnya dari video tersebut? Menghasilkan asap. Menghasilkan airnya untuk naik. Itu jawaban kamu, kita coba buktiin ya. Aku kasih lihat video lanjutannya ya. Jadi asapnya dari atas. Iya, jadi asapnya itu akan masuk ke dalam gelas yang di bawah. Nah, gelasnya itu gelas yang dingin. Udah dimasukin kulkas sebelumnya. Nah, menurut kamu kenapa sih asapnya itu justru masuk ke dalam gelasnya? Karena asapnya Asapnya berat. Kalau misalnya koreknya ada api, itu apinya bakal transfer ke bawah pensil. ada bulat-bulat merah untuk apinya berada di bawah. Jadi asapnya juga ikutan ke bawah dan masuk ke dalam gelas. Wah, asapnya kayak bisa masuk ke dalam gelas gitu ya? Bener. Gimana kalau kita cobain sekarang? Ayo, aku penasaran. Nah, jadi di sini friends, aku udah nyiapin barang ada korek, terus ada batang korek gini, yang korek kayu, terus juga ada pensil, aluminium yang pastinya, terus ada juga botol kaca yang udah dimasukin ke freezer, dan juga udah ada kertas. Oke, jadi kita bakal coba dulu ya. Kita pertama-tama kita bungkus dulu nih. Pensilnya jangan lupa kita keluarin. Oke. Nah, terus sekarang kita tinggal masukin aluminiumnya ke dalam botolnya. Bakar ya ujungnya. Terus tinggal kita tuangin. Wih, keren keren kan? banget. Bisa ditaruh asapnya. ke Keren dalam banget situ. kan? Iya, benar Tuh, banget. berat asapnya. Keren. Wih. Nah, tapi kamu penasaran gak sih kenapa hal itu bisa terjadi? Iya, benar banget. Aku barusan aja mau nanya tentang penjelasannya. Tapi kayaknya kita harus nanya ke Prof. Prof, jelasin dong. Halo friends, begini penjelasannya. Dalam keadaan dingin, partikel-partikel yang menyusun suatu zat hanya bergerak sedikit dan bertumbukan satu sama lain. Selain itu, molekul juga lebih rapat dibandingkan udara panas, sehingga memiliki kepadatan yang lebih tinggi. Massa jenis juga menentukan daya apung suatu zat. Dalam percobaan tadi, asap memiliki kepadatan yang lebih tinggi daripada udara di sekitarnya. Itulah mengapa asap jadi tenggelam dalam gelas yang dingin. Oh, ternyata gitu ya. Thanks ya, Prof. Thank you banget nih Prof untuk penjelasannya. Sekarang aku tahu deh alasannya kenapa asapnya bisa ada di dalam gelas itu. Benar. Nah, oke. Sekarang kita bakal lanjut ke eksperimen berikutnya nih. Oke, siapa takut? Yuk. Friends,
Aluminium foil adalah lembaran yang terbuat dari logam aluminium dan banyak digunakan untuk membungkus makanan. Namun, kertas aluminium foil juga sering dipakai untuk membantu proses pematangan makanan agar lebih cepat dan membantu menjaga panas serta kelembapan makanan. Penggunaan aluminium foil untuk membungkus makanan pertama kali dilakukan pada tahun 1913 di Amerika Serikat. Saat itu, aluminium foil digunakan untuk membungkus permen dan permen karet. Nah, friends, semakin tinggi pemakaian aluminium foil untuk mengolah makanan, semakin banyak juga aluminium yang terserap ke tubuh kita. Oleh sebab itu, ada baiknya kita memakai aluminium foil hanya jika diperlukan saat memasak. Api yang digunakan juga sebaiknya hanya api kecil jika memakai lembaran tersebut. Selain itu, kita perlu menghindari pemakaian aluminium foil untuk mengolah makanan yang bersifat asam. Taya, aku punya pertanyaan nih. Kamu pernah gak sih ke pulau mana gitu atau pergi kemana naik kapal laut? Aku dulu pernah sempet ke Lampung. Wah, keren banget tuh kayaknya. Tapi ada gak sih hal yang kamu rasain ketika kamu naik kapal itu? Mungkin pertama-tama aku biasa-biasa aja, tapi lama-kelamaan kok pas ke tengah udah pusing ya. Nah, kamu tahu gak itu kenapa? Mungkin gelombang? Betul, itu disebabkan oleh gelombang laut. Nah, aku bakal kasih kamu lihat nih video perahu dari kertas foil. Oh, oke, kelihatannya seru. Yuk. Wah, ternyata bola-bola itu yang membuat perahunya tenggelam ya? Bener banget, tapi beda ketinggian, beda juga loh efeknya. Aku tadi juga ngelihat ada beberapa perahu yang nggak tenggelam loh. Bener. Nah, sekarang aku punya pertanyaan nih buat friends. Kira-kira mereka bisa jawab gak ya? Bisa jawab nggak nih, friends? Jawab ya. Jadi di sini udah ada air, ini air biasa ya. Terus di sini juga ada kayak boat dari foil. Kita taruh di sini ya. Oke, kamu lihat dia mengapung ya. Nah, di sini aku punya ada kelereng, ada marbles, boleh masukin satu-satu. Oke, tenggelam ya dia ya. Kenapa sih boat yang dari foil itu tetap bisa tenggelam? Kalau udah ditambah air, meskipun densitasnya masih lebih sedikit, jadi berat dan akhirnya tumpeng ke satu sisi dan tenggelam. Berat kan bolanya, jadi menarik kapalnya ke bawah. Menurutku karena mereka boat itu sudah mempunyai berat badan yang lebih daripada dia bisa mengapung. Dan karena itu dengan gravitasi mereka dijadi ke bawah oleh kelereng itu. Karena ada gravitasi juga ya. Misalnya kalau ada benda berat, itu benda beratnya bakal sink. Oke, jadi tenggelam ya kalau ada beban di atasnya. Good. Nah, itu dia jawaban dari friends. Berarti kalau misalnya tanpa dijatuhin kelereng-kelereng ini, tetap bisa jatuh dong perahunya. Bisa jadi. Nah, kita coba sekarang yuk. Jadi di sini aku udah punya penggaris dan udah ada perahu dari aluminium foil ini dan kita bakal ukur dulu nih volumenya berapa. Oke. Baik, kita hitung ya. Di sini lebarnya aku dapat 4,7. Terus kalau untuk panjangnya ini aku dapat 7,1 dan tingginya itu 1 cm pas. Oke. Kalau aku hitung-hitung berarti sekitar 33,37. Nah, sekarang kita bakal taruh di sini ya. Oke, aku mau coba ya. 1 kelereng. 2 kelereng. Wow, udah tenggelam ternyata, friends. Wah, kok bisa semua ya? Padahal baru 2 loh. Kita tahu dong kita harus tanya siapa. Tahu banget. Prof, jelasin dong. Kapal yang terbuat dari kertas aluminium foil dapat mengapung karena massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Saat kelereng ditambahkan, kepadatan dari kapal jadi meningkat. Ketika jumlah kelereng sudah cukup banyak, massa jenis kapal hampir sama dengan massa jenis air, yakni 1 gram per cm kubik.
Wadah pada kapal yang lebih besar juga memiliki volume yang lebih besar. Setelah itu, kapal pun akan semakin tenggelam karena massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Wah, ternyata kayak gitu. Thanks ya, Prof. Thank you banget nih Prof, aku jadi ngerti deh akan penjelasannya. Nah, sekarang Lei, aku pengen lanjut ke tips gimana cara gunain aluminium foil ini. Boleh, boleh. Yuk kita saksikan. Yuk. Nah, udah jadi deh. Sekarang aku minta kamu nanti buat lihat perbandingannya ya. Setelah aku tuang sama air panas ini. Oke, oke. Sepertinya yang memakai tinfoil ini lebih panas daripada yang nggak pakai. Bener nggak? Bener banget. Jadi fungsi aluminium foil ini itu untuk menahan panasnya supaya nggak cepet keluar. Cocok banget nih untuk orang-orang yang lagi kedinginan. Bener banget. Makanya friends, jangan lupa saksikan terus Fun Science! bersama aku Brenda. Dan aku Alendra. See you next time. Bye!